Selamat datang di konten Ngintip Saham. Di sini kita akan bahas profil dan bisnis emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia secara singkat dan padat, sebagai titik permulaan untuk melakukan analisa lebih dalam. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang satu-satunya produsen karbit di Indonesia, yaitu PT MDQ Utama Tbk dengan tiker MDKI. Secara singkat, MDQ Utama ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1981. Perusahaan yang berdiri cukup lama ya, oleh para pendiri grup PT Metropolitan Development. Nah, jadi kita dulu banyak impor karbit dari Afrika Selatan, Cina, Polandia, sama Taiwan dengan rata-rata jumlahnya itu 25.000 ton. Jadi dulu pikirannya daripada impor, mending dibuat sendiri di Indonesia. Nah, untuk pabriknya sendiri, dia ada di Gresik, Jawa Timur. MDQ sendiri IPO pada tanggal 25 September 2017. Berdasarkan data tahun 2022, total aset yang dimiliki adalah sebanyak 1 triliun rupiah. Total liabilitasnya ada 105 miliar dan total ekuitas ada 940 miliar. Dari total aset ini kita lihat kalau cuma 10% yang didanai dari liabilitas, sedangkan sisanya 89,90% adalah dari ekuitas. Dengan total aset tersebut, perusahaan bisa menghasilkan penjualan atau sales senilai 486 miliar dan menghasilkan laba bersih senilai 38 miliar 417 juta rupiah. Di sini bisa kita lihat profitabilitasnya, yang garis ungu ini adalah gross profit margin dari MDQ ada di kisaran 20%, di atas 20%. Meskipun pada awal-awal IPO sempat menyentuh angka 33% di sini ya. Untuk net profit marginnya, MDQ ini memiliki angka di kisaran 7-10%. Untuk melihat perusahaan ini sebenarnya bergerak di bisnis apa, kita perlu lihat sumber pendapatan utamanya itu dari apa saja. Di sini kita lihat bahwa 88% dari penjualannya itu adalah penjualan karbit. 11%-nya adalah penjualan AC, air conditioner, dan 0,2%-nya adalah dari mortar. Karena produksinya ini didominasi oleh karbit, untuk selanjutnya kita fokuskan ke karbit ini. Lalu untuk penjualan dari segmen geografisnya kita lihat 89,6% dijual lokal, sedangkan sisanya 10,4% baru dijual ekspor. Untuk produk karbit sendiri bisa kita lihat karbit itu seperti ini. Kalau dilihat biasa sih ini kayak batu biasa ya ini, tapi sebenarnya ini karbit yang fungsinya untuk menghasilkan gas asetilena buat memotong dan mengelas besi baja. Jadi gas asetilena ini banyak digunakan untuk mendukung industri konstruksi, terus perkapalan, karoseri, dan lain-lain. Pokoknya untuk memotong dan mengelas besi atau baja. Lalu yang fungsi kedua, dia sebagai desulfurizing agent. Apa itu? Dia membantu untuk menurunkan kadar sulfur pada logam besi baja, sehingga kualitas dari besi atau baja itu bisa meningkat. Jadi, dalam pengolahan baja, sulfur itu dianggap sebagai zat pengotor. Nah, saat dilebur, karbit ini juga ikut dilebur untuk mengikat zat-zat pengotor itu, yaitu sulfur itu. Jadi nanti akan dihasilkan besi dan baja yang lebih murni. Untuk fungsi yang ketiga, meskipun ini tidak disarankan, karbit dapat digunakan untuk membantu pematangan buah. Untuk penjualannya, MDKI mengemas produknya ke dalam 3 jenis kemasan ini. Yang pertama, drum dengan standar SNI yang memiliki kapasitas 100 kg per drumnya. Lalu ada drum untuk standar ekspor dengan kapasitas yang sama, 100 kg. Lalu ini untuk dijual lokal, ada karbit dus dengan isi sekitar 25 bungkus yang masing-masing beratnya 1 kg. Untuk proses produksi karbit sendiri kita lihat dari sini ya, dari truk ini mulainya. Di sini dia mengangkut 2 bahan utama untuk membuat karbit, yaitu kokas atau metallurgical coke. Lalu yang kedua ada batu kapur. Nah, saat kokasnya sudah disimpan di storage di gudang, batu kapur ini tidak serta-merta langsung disimpan. Dia harus dicuci dulu di sini. Dicuci untuk menghasilkan batu kapur yang bersih dari kotoran-kotoran. Setelah dicuci, tidak berhenti di situ. Dia ditaruh di sini, di burner ini, di oven ini untuk dipanaskan
menggunakan gas alam sehingga menghasilkan batu kapur berkualitas tinggi. Setelah batu kapur dibakar, dia akan dinaikkan ke conveyor belt untuk dicampur di tangki penampung. Dicampur dengan coke ini tadi. Jadi dengan komposisi tertentu, dengan rasio tertentu, batu kapur sama kokasnya dicampur. Setelah dicampur, akan diumpankan lagi ke ini, electric furnace, tanur listrik nih, dengan suhu yang tinggi, sehingga akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan kalsium karbida. Nah, lelehan kalsium karbida tadi dicetak di sini, cetakan-cetakan yang besar ini, lalu didiamkan selama 16 jam, lalu setelah 16 jam dingin, dia kan udah berubah menjadi bongkahan. Bongkahan-bongkahan itu akan dihancurkan di crusher, nanti akan dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Ukurannya itu nanti akan disesuaikan sama keinginan konsumen. Setelah kita tahu gimana proses produksinya, kita juga perlu tahu nih siapa sih supplier dari MDQ utama ini. Kan kita tadi udah tahu kalau bahan bakunya ada batu kapur sama kokas. Nah, untuk batu kapur sendiri disuplai oleh CV Bangun Arta. Ini berarti disuplai oleh pihak lokal ya. Lalu untuk kokasnya sendiri atau metallurgical coke itu disuplai oleh banyak pihak. Ada Nizi, ada Summit CRM, dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat kalau kokasnya itu dominan impor, sehingga nanti bahan baku ini harganya akan sensitif terhadap yang pertama harga batu bara, yang kedua akan sensitif terhadap kurs rupiah. Lalu kita juga perlu tahu nih barangnya yang udah jadi itu dilempar kemana, siapa yang mau beli. Di sini kita lihat ada Samator, ada Aneka Tambang, ada Surabaya Acetylen, dan seterusnya. Jadi kalau kita rangkum di sisi kanan ini ada jenis industrinya apa aja. Kalau kita lihat di sini itu terdiri dari 3 kelompok utama ya. Ada buat industri gas, industri ferronikel, sama industri stainless steel. Meskipun tadi di awal video saya bilang kalau MDQ ini satu-satunya produsen di Indonesia, tapi bukan berarti dia nggak punya saingan. Nah, ini tuh diakui sama pihak manajemennya di annual report. Dia bilang kalau saingan terberat dari MDQ ini adalah karbit impor dari Cina. Karena dari Cina itu karbitnya murah. Ya karena kita tahu sendiri kalau di Cina itu kan dia bisa memproduksi barang dalam jumlah besar, otomatis biaya yang dikeluarkan pun juga lebih kecil. Biaya yang dikeluarkan kecil, otomatis nanti harga jualnya juga bisa mengikuti lebih rendah. Apalagi didukung dengan kesepakatan free trade area, kesepakatan perdagangan bebas yang diatur dalam ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA. Di Indonesia sendiri, perjanjian perdagangan ini diatur di PMK 46 tahun 2022. Jadi, kalau kita lihat di sini ada kalsium karbida, pos yang ini, itu biaya masuknya cuma 5%. Padahal normalnya kalau biaya masuknya kalsium karbida itu 20%. Tentu ini sangat menguntungkan buat karbit-karbit dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Nah, setelah kita tahu proses bisnisnya seperti apa, kita juga perlu tahu nih siapa pemilik dari PT MDQ Utama. Di sini kita lihat yang paling besar itu PT MD Industri Investama sebanyak 65,08%. Lalu ada masyarakat publik yaitu investor-investor seperti kita ya sebanyak 14,18%. Baru sisanya 20,74%. Ini kita lihat nama-nama yang ada di sini. Ini kebanyakan adalah orang-orang yang berada di jajaran manajemen. Lalu ada beberapa PT yang kita lihat di sini, ada PT Dwi Tunggal Permata, PT Ciputra Corpora, dan PT Mega Cipta Investama, PT Budi Mulya Investasi. Nah, setelah kita tahu siapa pemilik Perseroan, kita juga penasaran harusnya ya. Ini tuh PT MD Industri Investama ini sebenarnya punya siapa? Ternyata kalau kita lihat PT MD Industri Investama ini dimiliki oleh orang yang itu-itu aja. Di sini ada nama-nama yang familiar di slide-slide sebelumnya. Terus juga nama PT-PT ini juga ada di slide sebelumnya. Di mana PT Dwi Tunggal Permata ini dimiliki oleh keluarga Subagya. Lalu PT Budi Mulya Investama ini dimiliki oleh keluarga Brasali. Kalau PT Ciputra Corpora ini dimiliki oleh keluarga Ciputra. Terus PT Mega Cipta Investama ini dimiliki oleh Bapak Venza Sofyan, yang mana ini juga merupakan salah satu dari jajaran manajemennya. Nah,
Terus kita juga lihat nih, gimana sih perlakuan dari pengendali ini kepada investor retail seperti kita. Paling gampang sih kita lihat dari dividennya di sini. Jadi kita lihat bahwa mulai tahun 2018 sampai tahun 2023, perusahaan tidak pernah absen memberikan dividen dengan payout ratio di antara, kalau kita lihat di sini, ini payout ratio-nya mereka di atas 50%. Nah, gimana? Dengan informasi yang sudah diberikan ini, apakah teman-teman tertarik untuk mengulik MDKI lebih dalam? Silahkan komen di bawah ya. Sekian video kali ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk dapat info emiten-emiten selanjutnya. Sampai jumpa.